Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran daring mata pelajaran sejarah Indonesia. Materi hari ini tentang membangun jati diri keindonesiaan melalui Polsat, Kongres Pemuda, dan Kongres Perempuan. Tapi sebelum kita menginjak ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya persilahkan. Selesai. Nah, materi hari ini tentang Polskad, Kongres Pemuda, dan Kongres Perempuan. Kita akan awali dari Polskad. Nah, sebetulnya kalian tidak asing lah dengan yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat yang akhir-akhir ini mengundang pro kontra terhadap undang-undang yang mereka ciptakan. Sebetulnya DPR ini akar lembaganya sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Dulu namanya Polskad atau Dewan Rakyat yang dirancang bisa mewakili suara rakyat pribumi di hadapan pemerintahan Hindia Belanda. Nah, apa latar belakang pembentukan Polskad? Dulu seperti tadi yang saya katakan, Polsat ini dirancang untuk bisa mewakili aspirasi rakyat pribumi di hadapan pemerintahan Hindia Belanda. Atau menurut Djoko Darmawan dalam bukunya Sejarah Nasional ketika Nusantara berbicara, katanya Polsat itu terbentuk atas desakan dari pemuka-pemuka pergerakan di Indonesia dan orang Belanda juga yang menuntut adanya perwakilan bagi orang-orang Hindia. Nah, kapan dibentuknya? Polsat ini dibentuk lewat keputusan Indies State Regeling pasal 53 sampai pasal 80 bagian kedua tanggal 16 Desember 1916 serta diumumkan dalam State Blad nomor 114 tahun 1916. Peraturan ini berlaku 1 Agustus 1917 yang memuat berkenaan dengan Polsat sebagai Dewan Legislatif. Tapi awal-awal pembentukan ini banyak prasangka dari orang-orang kita sendiri bahwa Polsat ini semacam basa-basi politik pemerintah kolonial saja. Lewat pemilihan yang bertingkat-tingkat dan berbelit-belit, komposisi keanggotaan Polsat pada mulanya tidak begitu simpatik, dan ini terbukti ketika komposisi keanggotaan Polsat diisi oleh bangsawan tinggi atau orang-orang priai. Nah, orang-orang di luar priai yang tidak masuk Polsat itu kan merasa ada kecemburuan. Lalu melalui Stirum, yaitu gubernur urusan tanah jajahan, pada tanggal 21 Januari 1918, Stirum menggunakan kekuasaannya untuk mengangkat 5 anggota baru sebagai penyeimbang di dalam Polsat. Nah, 5 anggota ini merepresentasikan orang-orang kelas bawah pada saat itu di luar priai. Nah, ada Cipto Mangunkusumo, Cokroaminoto, Dwi Jo Sewojo, Prangwadono, dan yang terakhir Tengku Ci Muhammad Tajeb. Polsat ini tetap meskipun berisi orang-orang pribumi, ketuanya itu dari Belanda. Nama ketuanya J.C. Koningsberger. Nah, beranggotakan 38 orang. 38 orang, berarti dengan ketua jumlahnya 39 ya. Jumlahnya 39. Setelah berjalannya Polsat ini, ternyata Polsat diberi hak istimewa oleh pemerintah Hindia Belanda. Hak istimewa itu adalah anggota Polsat boleh mengecam aturan-aturan pemerintah Hindia Belanda. Contohnya, dulu tahun 1935, anggota Polsat yang bernama Sutarjo pernah mengeluarkan petisi. Petisi ini berisi tentang tuntutan pemerintahan Hindia Belanda untuk memberikan otonomi terhadap Indonesia. Dan mau duduk bersama untuk membahas masa depan Indonesia. Itu dulu tahun 1935 pernah keluar petisi Sutarjo dari orang-orang Polsat.
ternyata memang benar Polsat ini sebagai tempat orang-orang pribumi menyampaikan aspirasi politik. Makanya dari Polsat inilah lahir banyak orang-orang besar. Orang-orang besar. Ada Haji Agus Salim, ada Abdul Muiz, ada Sutarjo, ada MH Tamrin, ada Otto Iskandar Dinata, dan lain-lain. Ini adalah orang-orang yang besar di Polsat. Namanya tambah besar ketika di Polsat dengan sepak terjangnya yang sangat kritis terhadap pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Nah, selama pemerintahan Hindia Belanda, Polsat tidak pernah dibubarkan. Sekritis apapun tidak pernah sampai dibubarkan. Tapi Polsat bubar itu ketika pemerintahan Jepang datang ke Indonesia dan semua organisasi atau lembaga bentukan Belanda itu dibubarkan. Ini akan kita bahas lebih spesifik di pertemuan berikutnya tentang pendudukan Jepang. Korelasinya dengan kekinian adalah ini masalah sudut pandang ya, sudut pandang tentang bagaimana Anda memandang Indonesia kini gitu, Indonesia kini. Nah, saluran untuk merubah wajah Indonesia menurut berdasarkan keyakinan Anda yang terbaik itu bisa melalui lembaga-lembaga legislatif negara. Ini masalah cita-cita ya, berarti kalau Anda ingin merubah Indonesia, ternyata Indonesia ini tidak misalnya Indonesia sekarang itu jauh dari kata ideal. Nah, saluran perubahan itu adalah dengan masuk ke lembaga-lembaga negara seperti Polsat. Polsat sekarang apa? Nah, bisa masuk ke sana. Kita rubah dari dalam karena jalannya negara itu juga salah satunya bergantung dengan produk hukum yang dibuat. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya tentang tokoh Polsat. Tokoh Polsat ini saya ambil hanya 3 saja. Ada M. Husni Tamrin, Susarjo Kartohadi Kusumo, dan Hos Cokro. MH Tamrin ini peran Husni di dalam Polsat sangat besar bagi jalannya perjuangan bangsa Indonesia. Husni berperan mengecam tindakan agresi polisi Belanda, menyerukan Indonesia berparlemen, mengecam tindakan pemerintah Belanda yang mempersulit sekolah non formal dan lain-lain. Lalu Sutarjo ini seperti yang tadi saya jelaskan pernah mengeluarkan petisi yang sangat terkenal pada saat itu, petisi Sutarjo. Lalu yang ketiga Hos Cokro sangat besar namanya pada saat itu di seluruh Indonesia, besar. Dia dijuluki Raja Tanpa Mahkota. Hos Cokro ini selain di Polsat, dia juga memimpin Syarikat Islam, organisasi terbesar pada saat itu, dan sampai sekarang pun masih eksis Syarikat Islam itu. Kita lanjut ke Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu kan tercetus dalam Kongres Pemuda II ya, tanggal 28 Oktober 1928. Namun perlu kalian ketahui, 2 tahun sebelumnya, seperti yang diungkap Sudio lewat buku Perhimpunan Indonesia sampai dengan lahirnya Sumpah Pemuda, telah dilakukan Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I mulai 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia. Batavia itu yang sekarang Jakarta. Kongres Pemuda I ini atau Kerapatan Pemuda Besar dihadiri oleh perwakilan dari Perhimpunan Pemuda-Pemudi hampir seluruh Indonesia. Jadi merepresentasikan Indonesia kini. Ada ya dari Jongjapa, Yong Sumatrabon, Yong Ambon, Sekarukun, Yong Islamitbon, Minahasa, Batak, pemuda kaum Teosofi, dan masih banyak lagi. Apa tujuannya? Tujuan Kongres Pemuda I adalah mencari jalan bagaimana membina perkumpulan pemuda yang begitu banyak dengan membentuk suatu badan sentral dengan maksud untuk memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia serta demi menguatkan hubungan antar sesama perkumpulan pemuda. Namun Kongres Pemuda I ini tidak menghasilkan sesuatu yang sangat memuaskan bagi semua pihak, karena sebuah forum kalau hampir semuanya bertolak belakang itu tidak akan menemukan kata mufakat.
Nah, itulah gambaran pada Kongres Pemuda 1. Hasilnya adalah pemuda harus mengadakan Kongres Pemuda kedua nih. Nah, Kongres Pemuda kedua, lanjutan dari Kongres Pemuda 1 dilaksanakan 2 hari pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Tujuan Kongres Pemuda 2 ini untuk melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia. Jadi yang dicita-citakan di Kongres Pemuda 1 akan dilaksanakan di Kongres Pemuda 2, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, serta memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Nah, di Kongres inilah yang lahirnya Ikrar Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, selain Ikrar Sumpah Pemuda, di Kongres ini juga untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dinyanyikan. W.R. Supratman memainkan lagu Indonesia Raya, instrumennya dengan biola, dan dinyanyikan oleh anaknya Haji Agus Salim, yaitu Doli Salim. Ikrar Sumpah Pemuda ini juga sangat monumental bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia, karena di situ ada penyatuan visi dan misi, juga persepsi anak bangsa untuk perjalanan hidup berbangsa dan bernegara. Sumpah Pemuda memiliki banyak sekali nilai-nilai positif. Ada patriotisme, gotong royong, kerjasama, cinta damai, musyawarah untuk mufakat, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, kerukunan, serta tanggung jawab. Nah, korelasinya dengan kekinian bahwa Sumpah Pemuda harus mau tidak mau harus dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik, menghindari, contohnya lah dari hal-hal kecil, menghindari perpecahan antar teman. Itu adalah sebagai implementasi dari Sumpah Pemuda, karena Sumpah Pemuda tercipta dari rendahnya keegoisan antar pemuda. Nah, menghindari perpecahan antar teman itu adalah salah satu bentuknya. Mengutamakan kepentingan umum dan memupuk rasa toleransi adalah bentuk yang lain. Nah, Sumpah Pemuda ini juga yang nantinya akan menginspirasi kaum perempuan untuk mengadakan kongres juga. Nah, tokoh Sumpah Pemuda, saya ngambil 3 yang mungkin asing namanya di telinga kalian. Ada Sarmidi Mangunsarkoro, ada Sikong Liong, Sugondo Joyo Supuspito. Yang pertama Sarmidi ini pada Kongres Pemuda 2 sangat kritis membahas pendidikan, bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, serta mendapat keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak juga harus dididik demokratis. Nah, nantinya karena kekritisan terhadap pendidikan, Sarmidi ini akan diangkat menjadi Menteri Pendidikan di zaman Soekarno. Yang kedua ada Sikong Liong. Sikong Liong adalah sangat berjasa dalam jalannya Kongres Pemuda 2. Sebab kalau rumahnya tidak mau dipinjamkan kepada para pemuda, mungkin tidak akan terlaksana hari itu Sumpah Pemuda, karena rumahnya lah yang dijadikan tempat berlangsungnya Sumpah Pemuda. Sekarang rumahnya itu sudah menjadi sebuah museum, namanya Museum Sumpah Pemuda. Yang ketiga ada Sugondo Joyo Puspito. Sugondo ini adalah orang yang memimpin Kongres Sumpah Pemuda 2. Seorang aktivis Perhimpunan Pelajar Indonesia, serta memiliki sebuah moto, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dari dialah moto itu lahir. Seperti yang saya katakan bahwa Kongres Pemuda ini menginspirasi para perempuan untuk melakukan hal yang sama, mengadakan sebuah kongres perempuan. Nah, sebelum mengadakan kongres, sama seperti Sumpah Pemuda, ada sebuah organisasi pelopor sebelumnya. Nah, dalam Kongres Perempuan, pelopor organisasi gerakan perempuan Indonesia itu adalah Putri Mardika,
yang dibentuk tahun 1912 di Jakarta. Ketuanya adalah R.A. Teresia Sabarudin. Tujuan organisasi ini sangat baik, memberi bantuan, bimbingan, dan penjelasan kepada para gadis pribumi dalam menuntut pelajaran. Setelah Putri Merdeka berdiri, banyak organisasi perempuan lain di berbagai daerah yang terbentuk. Ada Pawiyatan Wanito di Magelang tahun 1915, ada Wanito Hadi di Jepara tahun 1915, ada Purborini di Tegal tahun 1917, ada Wanito Susilo di Pemalang tahun 1918, ada Putri Budi Sejati di Surabaya tahun 1919, dan Wanito Mulyo di Yogyakarta tahun 1920. Dengan berkembangnya pendidikan untuk perempuan, semakin banyak juga perempuan yang mampu berorganisasi. Kemampuan ini ditambah pengilhaman tadi dari adanya Sumpah Pemuda tentang persatuan, kaum perempuan yang aktif dalam berorganisasi berinisiatif untuk menyatukan gerakan mereka. Nah, kapan Kongres Perempuan 1 dilaksanakan? Kongres Perempuan 1 dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 1928 di Pendopo Joyodipuran di Yogyakarta ya. Inisiatornya adalah bukan perorangan pada saat itu, inisiatornya itu adalah organisasi. Nah, organisasi mana aja? Yang pertama ada Wanita Utomo, Putri Indonesia, Aisyah, Wanita Taman Siswa, Young Islamit Bond, Dems Abdeling, Young Japanese Jackering, dan Wanita Katolik. Tujuan kongres ini untuk menjalin hubungan dari berbagai perkumpulan kaum perempuan yang sudah ada agar dapat membicarakan berbagai hal yang dihadapi oleh kaum perempuan Indonesia. Setahun berjalan, ternyata masalah-masalah yang menjadi fokus dalam kongres tersebut masih marak, seperti isu perkawinan anak, dan itu sangat marak pada saat itu. Maka Kongres Perempuan 2 dipandang perlu. Kongres Perempuan 2 dilaksanakan itu pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 di Jakarta, dipimpin oleh Nyonya Sri Mangun Sarkoro. Tujuannya kongres ini adalah mengeratkan hubungan persaudaraan antara organisasi-organisasi perempuan Indonesia, usaha memperbaiki nasib perempuan Indonesia pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Usaha menjadi ibu bangsa yang baik, kaum perempuan harus memiliki pengetahuan yang baik. Setuju ya? Oleh karena itu, salah satu tugas anggota Kongres setelah dilaksanakannya Kongres kedua ini adalah berkewajiban untuk mengadakan usaha pemberantasan buta huruf. Makanya setelah Kongres itu terlaksana, banyak sekolah-sekolah non formal di luar bentukan Hindia Belanda yang berdiri karena sebagai upaya pemberantasan buta huruf itu tadi. Nah, selanjutnya setelah Kongres Pemuda 2 ada Kongres Pemuda 2, Kongres Perempuan 3, ada Kongres Perempuan 3 dilaksanakan pada 23 Juli 1938 di Bandung, dipimpin oleh Nyonya Emma. Kongres Perempuan 3 dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 27 Juli 1938 di Bandung, dipimpin oleh Nyonya Emma Puradireja, Ketua Pasundan Istri. Apa tujuannya? Tujuannya kongres ini tidak berbeda jauh dengan kongres kedua, namun ada penambahan dengan ditetapkannya tanggal 22 Desember itu sebagai Hari Ibu, pembentukan Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan, serta mendirikan komisi untuk membuat rancangan peraturan perkawinan. Jadi tahun 1938 sudah terpikirkan untuk membuat hal-hal yang demikian, yang sampai sekarang masih eksis. Komisi untuk perlindungan perempuan itu sekarang masih eksis dan akarnya itu ternyata sejak dulu sudah ada. Nah, masalah-masalah besar yang dihadapi kaum perempuan Indonesia ini masih tetap belum selesai, dan akhirnya para perempuan ini memandang harus mengadakan kongres keempat. Kongres keempat ini dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1941, dipimpin Nyonya Sunaryo Mangun Puspito. Nah,
organisasi output dari Kongres Pemuda itu GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Nah, kalau organisasi output yang dibentuk di Kongres Perempuan yaitu KPI, Kongres Perempuan Indonesia. Nah, hasil dari Kongres Perempuan keempat itu adalah KPI memperkuat barisan GAPI serta menuntut diberikannya hak untuk perempuan Indonesia memilih wakil-wakil rakyat. Di Kongres Perempuan keempat baru mulai wacana perempuan harus memiliki hak suara yang sama. Nah, hak suara yang sama. Kongres keempat ini, setelah Kongres keempat ini pernah diwacanakan akan ada Kongres Perempuan kelima. Namun belum terlaksana Kongres Perempuan kelima, Jepang keburu datang dan akhirnya rencana ini terbatal karena semua organisasi itu tadi dibubarkan oleh Jepang. Dibubarkan. Korelasinya dengan kekinian adalah satu kalimat dari saya bahwa perempuan sudah diusahakan sedemikian rupa untuk menjadi berharga, dan jangan sampai perempuan sekarang membuat cita-cita perempuan terdahulu hilang begitu saja. Begitu. Pertemuan kali ini cukupkan sekian dari saya. Untuk tugas kalian bisa cek di SPI beserta absensinya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.